Salam sepak bola, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriadi di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan mencoba mengulas rekor pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina. Dari rekor-rekor pertemuan ini tentunya kita sudah bisa memprediksi peta kekuatan kedua tim ini yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia nantinya, yang akan dilangsungkan di Gelora Bung Karno di sebentar malam di tanggal 11 ini dan tentunya ini menarik teman-teman, karena kita tahu bersama kualifikasi Piala Dunia kali ini khususnya di grup F sepertinya di penentuan untuk menemani Irak di klasemen grup F untuk lolos di putaran ketiga ini ditentukan di round 6 ini, di putaran kedua ini. Ini adalah pertandingan terakhir baik itu Timnas Indonesia melawan Filipina maupun Timnas Vietnam melawan Timnas Irak. Tentunya pertandingan ini boleh dikatakan partai hidup mati atau partai yang harus kata harus ini harus dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Karena kenapa teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu sebelumnya bahwasanya Timnas Indonesia yang harusnya bisa memastikan lolos ke putaran ketiga melawan Timnas Irak kemarin di Gelora Bung Karno, nyatanya kita harus mengakui keunggulan Timnas Irak dengan skor 2-0. Dan lebih menariknya lagi karena Vietnam yang bermain di Hanoi kemarin juga berhasil menang dramatis di menit-menit akhir melawan Vietnam. Ini tentunya membuat partai sebentar malam, baik itu antara Vietnam melawan Timnas Irak maupun Timnas Indonesia, pastinya memberikan tensi-tensi yang tinggi dalam pertandingan ini, karena masing-masing menginginkan kemenangan. Memang kita tahu bersama bahwasanya Timnas Filipina tidak bisa dipastikan lolos lagi karena sudah dianggap gugur, karena poinnya baru 1. Sementara untuk perebutan posisi 2 ini hanya tersisa 2 tim, yaitu antara Vietnam maupun Indonesia, di mana Vietnam ini mengoleksi 6 poin sementara Indonesia mengoleksi 7 poin. Ini artinya Timnas Vietnam pasti mengincar kemenangan di Basra, sementara Timnas Indonesia juga mengincar kemenangan di Gelora Bung Karno melawan Filipina. Dan jika masing-masing menang, maka Timnas Indonesia yang lolos. Tapi yang harus kita waspadai bersama, pertandingan terakhir ini adalah pertandingan penentuan. Meskipun Filipina tidak punya peluang untuk lolos, tapi pastinya dia akan membuktikan dirinya bahwasanya dia layak diperhitungkan di Asia Tenggara. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, mari kita melihat seperti apa rekor pertemuan kedua tim ini di laga-laga pertemuan mereka. Sebenarnya siapa yang lebih unggul? Apakah Timnas Filipina ataukah Timnas Indonesia? Tentunya ini harus menjadi kalkulasi dari para pelatih maupun pemain. Kalau kita lihat teman-teman, rekor pertemuan kedua tim ini di berbagai ajang ternyata yang saya baca di beberapa referensi media, dan ternyata Timnas Indonesia dan Filipina ini sudah bertemu sebanyak sekitar 25 kali 25 kali pertemuan, di mana Timnas Filipina maupun Indonesia ini dari 25 pertemuan yang telah dimainkan di laga krusial ternyata Timnas Indonesia lebih diunggulkan untuk lolos ke babak berikutnya. Kalau kita melihat rekor pertemuan mereka di kedua tim, setidaknya mereka sudah bertemu di 25 pertandingan dan Indonesia masih unggul, di mana kalau kita melihat statistik pertemuan kedua tim ini
Indonesia mampu memenangkan sekitar 20 pertandingan ya, 20 pertandingan, sementara 4 kali hasil imbang dan 1 kali Indonesia kalah. Ini artinya jauh sekali ya. Indonesia baru 1 kali mengalami kekalahan melawan timnas Filipina, sementara 20 pertemuan mereka berakhir dengan kemenangan dan 4 sisanya berakhir dengan hasil imbang. Kalau kita merujuk ke belakang ya, di beberapa pertandingan ini, tapi Indonesia tidak harus tetap harus waspada. Timnas Indonesia ini harus tetap waspada, karena di pertemuan ini yang akan berlangsung sebentar malam di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, ini perlu diwaspadai oleh tim yang berlaga di Gelora Bung Karno nanti. Baik Indonesia harus mewaspadai ini, karena memang di 25 pertemuan mereka Indonesia menang 20 kali ya, sementara timnas Filipina bermain imbang 4 kali dan 1 kali berhasil memenangkan pertandingan. Ya, ini terjadi di teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini terjadi di berbagai ajang. Kalau kita melihatnya di beberapa ajang yang sudah dilewati oleh timnas Indonesia, dari 10 pertemuan terakhir ini kita bisa melihatnya di catatan ini, misalkan di tahun 2022 2022 ini timnas Indonesia di Piala AFF, mungkin teman-teman yang pernah menonton yang pertandingan Piala AFF di tahun 2002, timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor yang cukup telak, di mana Indonesia menang dengan skor 13-1. Kemudian kalau kita melihat lagi di Piala AFF 2010, Indonesia berhasil memenangkan pertarungan ini dengan skor 1-0. Kemudian sama di Piala AFF 2010 juga Indonesia menang 1-0. Kemudian kalau kita melihat lagi di tahun 2012, kebanyakan mereka bertemu di Piala AFF. Adapun di laga persahabatan yang terjadi di 2012, Filipina sukses menahan imbang timnas Indonesia di laga ini Kemudian kalau kita melihat lagi di tahun 2013, lagi-lagi di laga persahabatan, Indonesia kembali berhasil mengalahkan Filipina dengan skor yang cukup telak 2-0. Kemudian di tahun 2014 timnas Indonesia kembali lagi berhasil menaklukkan Indonesia, harus takluk. Disinilah kemenangan pertama Filipina maksud saya di tahun 2014, di mana di Piala AFF tahun 2014 Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Filipina dengan skor yang cukup telak. Kita takluk 4-0 tanpa balas di tahun 2014 di Piala AFF. Kemudian kalau kita melihat di tahun 2016, Indonesia berhasil bermain imbang melawan Filipina di Piala AFF. Di tahun 2018 Indonesia kembali lagi bermain imbang melawan Filipina di Piala AFF. Kemudian di tahun 2023 Indonesia berhasil mengalahkan Filipina di Piala AFF dengan skor 2-1. Kemudian di tahun 2023 Filipina bermain imbang melawan timnas Indonesia. Jadi rekor pertemuan kedua tim ini banyak terjadi di Piala AFF dan Piala Persahabatan, dan lebih mendominasi terjadi di Piala AFF, di mana timnas Indonesia, kalau kita merujuk secara keseluruhan, memang seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dari 25 pertemuan. Indonesia mendominasi dengan 20 kemenangan, sementara 4 kali hasil imbang dan 1 kemenangan telak Filipina yang saya sebutkan tadi, yaitu 4-0 di Piala AFF 2014. Itu catatan terakhir kekalahan timnas Indonesia. Setelahnya timnas Indonesia selalu memenangkan pertandingan maupun
hasil imbang. Dan kalau kita melihat rujukan di 10 tahun terakhir ini, ya ini ada peningkatan signifikan dari para pemain Filipina ini, di mana yang saya sebutkan tadi, timnas Filipina ini berhasil ya bermain imbang ya banyak sekali ya, hampir 3 kali ya, 4 kali bermain imbang di 10 tahun terakhir, dan hanya kalah 3 kali ya, hanya kalah 3 kali, 1 kali menang. Dan ini artinya teman-teman supporter dan para pencinta bola, bahkan di pertemuan terakhir mereka di tahun 2023 ya, di kualifikasi Piala Dunia yang terjadi di Manila kemarin di putaran kedua ini, timnas Filipina justru berhasil bermain imbang melawan timnas Indonesia, dan ini yang perlu kita waspadai bersama. Dan kita berharap timnas Indonesia tidak menganggap remeh timnas Filipina dan tetap bermain secara penuh. Karena kenapa? Ya, para pemain mereka setidaknya ada 5 pemain yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia, yaitu pemain naturalisasi mereka yang sangat luar biasa. Ketika teman-teman supporter dan para pencinta bola menonton pertandingan yang terjadi ya di Vietnam kemarin di Hanoi, ya secara mengejutkan timnas Vietnam hampir mengalahkan timnas Filipina. Timnas Filipina hampir mengalahkan timnas Vietnam. Ini terlihat ketika di menit ke-60-an justru Filipina yang berhasil mencetak gol lebih dulu, dan tidak berselang lama ya timnas Vietnam berhasil membalas, dan timnas Vietnam berhasil unggul di menit ke-80-an, namun berhasil dibalas di menit akhir ya. Dan ini artinya timnas Filipina di era sekarang bukan timnas Filipina di era yang dulu, dan level timnas Filipina ini sangat luar biasa, sudah mampu mengimbangi tim-tim besar di Asia Tenggara lainnya. Meskipun kita lihat melawan Irak dia harus takluk 5-0 dan kembali harus takluk lagi, memang dibantai oleh timnas Irak, namun kita di level Asia Tenggara timnas Filipina ini sangat luar biasa. Setelah banyak pemain-pemain naturalisasi mereka yang hadir, ini tentunya menjadi kewaspadaan tersendiri bagi timnas Indonesia. Dan dari segi ranking FIFA, timnas Filipina ini juga punya ranking FIFA yang sangat bagus. Bahkan kalau kita melihat ya, tentunya tidak beda jauh dengan Indonesia ya. Dan ini juga perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Jika ingin lolos ke putaran ketiga, kita harus bermain, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk melakukan kesalahan kecil, karena kesalahan kecil itu kadang-kadang membuat kekacauan di lapangan. Terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Itulah statistik pertemuan antara Indonesia melawan Filipina di beberapa tahun terakhir. Terima kasih, salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola. Mohon dukungannya untuk channel saya ini, mohon di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.